warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Oktaviani dengan 3 digit NPM 077. Di sini saya akan membahas soal UTS Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Dengan soal yang berisi nomor 1, dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok. Berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan. Bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kepramukaan? Berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Nah, dalam konteks kepramukaan, pembagian kelompok merupakan suatu proses membagi anggota pramuka menjadi unit-unit kecil seperti regu atau sangga. Nah, dengan tujuan agar si kegiatan pramukanya itu berjalan lebih efektif dan terarah. Nah, pembagian ini juga biasanya disesuaikan dengan jumlah anggota dan kebutuhan kegiatan. Nah, jadi terus setiap kelompoknya itu diberikan tugas masing-masing. Kayak ada yang mendirikan tenda, ada yang memasak, dan juga ada yang menjaga kebersihan. Terus melalui pembagian kelompok ini, setiap anggota tuh pasti punya kesempatan buat berperan aktif. Hal ini sangat penting karena dapat melatih kerjasama antar anggota, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Jadi menurut saya pembagian kelompok juga itu membantu mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam setiap gerakan pramuka. Dan untuk soal nomor 2, asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang dalam pramuka. Mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka? Jelaskan hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh gerakan pramuka. Nah, menurut saya, asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka yang tidak dapat dipisahkan. Asas pramuka itu berlandaskan pada Pancasila yang menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak untuk setiap anggota pramuka. Dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan itu menjadi pedoman untuk kehidupan sehari-hari anggota pramuka. Nah, sementara kalau lambang gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa. Nah, di mana si tunas kelapa ini kan punya filosofi tersendiri ya, yang mana itu melambangkan kekuatan, ketahanan, serta kemampuan untuk bertahan hidup di berbagai kondisi. Nah, tunas kelapa juga mencerminkan bahwa seorang pramuka harus mampu menjadi pribadi yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, asas dan lambang sangat penting karena menjadi identitas sekaligus sarana penanaman nilai-nilai karakter dalam gerakan pramuka. Untuk soal nomor 3, fungsi dan peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Jelaskan apa saja fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Berikan argumen dan saran mengenai bagaimana meningkatkan peran kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Nah, kepramukaan itu punya fungsi dan peran yang sangat signifikan dalam pendidikan bangsa. Secara fungsi kan kepramukaan itu berperan dalam mendisiplinkan, membuat anak-anak bertanggung jawab, bikin mandiri, juga mengajarkan tentang kerjasama. Terus kepramukaan juga mengembangkan berbagai keterampilan hidup dan keterampilan sosial, belajar memimpin, dan kemampuan memecahkan masalah. Dalam perannya, pramuka sendiri merupakan dari bagian pendidikan non-formal yang melengkapi pendidikan formal di sekolah. Kepramukaan juga memberikan pengalaman belajar yang tidak selalu didapatkan di dalam kelas, karena pramuka itu kan bersifatnya itu ya di alam luar gitu, di alam bebas. Nah, kalau di era digital saat ini, peran pramuka itu bisa dapat ditingkatkan dengan cara memanfaatkan teknologi seperti menggunakan media pembelajaran digital, video edukasi, dan kegiatan berbasis online. Dengan demikian, pramuka tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Dan untuk soal nomor 4, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem AMONG merupakan fondasi utama dalam gerakan pramuka. Jelaskan secara detail prinsip dasar, metode, dan sistem AMONG kepramukaan. Berikan argumen dan syarat terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan pramuka. Nah, kalau dalam gerakan pramuka tersendiri terdapat prinsip dasar, yang dimana prinsip dasar itu meliputi tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan, serta kepedulian terhadap diri sendiri. Dan metode kepramukaan juga dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, bisa dari learning by doing, learning by teaching, dan lain sebagainya. Nah, terus menggunakan sistem berkelompok, dan kegiatan itu menarik, juga menantang, juga menyenangkan. Nah, selain itu dilakukan itu dengan sistem AMONG, di mana sistem pendidikannya itu menekankan pada pembinaan dengan memberikan
bimbingan, jadi tidak ada penekanan dalam pembelajarannya, terus memberikan teladan dan memberikan dorongan, bukan dengan paksaan. Nah, sistem ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anggota secara optimal. Nah, dengan menerapkan prinsip, metode, dan sistem AMO secara konsisten, kegiatan kepramukaan dapat membentuk karakter, kemandirian, serta kreativitas anggota. Dan untuk soal yang terakhir, organisasi gerakan pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu yang mengatur jalannya kegiatan. Jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADART dan bagaimana pengaruhnya dalam pengalaman anggota pramuka. Berikan argumen dan syarat terkait pentingnya memahami ADART dalam konteks pengalaman anggota gerakan pramuka. Menurut saya, organisasi gerakan pramuka itu memiliki struktur yang jelas dan teratur, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat paling bawah, yaitu gugus depan. Nah, struktur ini meliputi kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, hingga gugus depan yang berada di sekolah atau lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan organisasinya terhadap aturan yang disebut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar itu berisi aturan pokok yang menjadi landasan organisasi, sedangkan anggaran rumah tangga berisi aturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan kegiatan. Keberadaan ADART ini sangat penting karena bisa jadi pedoman dalam menjalankan kegiatan agar si organisasinya itu berjalan tertib, terarah, dan sesuai dengan tujuan gerakan ADART. Juga dapat menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran dalam berorganisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.